Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rere Suwarita dari kelompok 5 dan partner saya Risnawati dan juga Satrio Pringgondani. Di sini kami akan membahas teori agenda setting yang meliputi definisi, tokoh, sejarah, asumsi teoritis, konsep-konsep penting, dan juga contoh kasus dari teori agenda setting. Teori agenda setting pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippmann pada konsep The World Outside and the Picture in Our Head, yang sebelumnya telah menjadi bahan pertimbangan oleh Bernard Cohen dalam konsep The mass media may not be successful in telling us what to think, but they are stunningly successful in telling us what to think about. Penelitian empiris ini dilakukan oleh Maxwell M. McCombs dan Donald L. Shaw pada 1968 dalam penelitian tentang kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat. Teori ini akhirnya berkembang dan banyak riset dilakukan untuk membuktikan hipotesis teori ini. Dalam studi tersebut, mereka membandingkan arti penting isu dalam konten berita dengan persepsi publik tentang yang paling penting. McCombs dan Shaw dapat menentukan sejauh mana media menentukan opini publik. Sejak studi tahun 1968 yang diterbitkan dalam Public Opinion Quarterly edisi 1972. Lebih dari 400 studi telah dipublikasikan tentang agenda media massa. Teori ini masih terus dianggap relevan dengan temuan di lapangan. Teori agenda setting ini berintikan bahwa apa yang dianggap penting oleh media massa akan dianggap penting pula oleh halayak. Media massa memberi penekanan pada isu-isu tertentu. Penekanan itu mengakibatkan halayak menganggap bahwa isu yang ditekankan oleh media massa tersebut merupakan isu yang penting, menjadi bahan pemikiran dan pembicaraan masyarakat, yang mana asumsi teori ini mengatakan bahwa media mampu menentukan apa yang sedang publik pikirkan. Ketika media massa mampu mengarahkan suatu fenomena penting dan mana yang tidak penting, maka publik dapat terpengaruh. Jadi ada keterkaitan antara isu yang ditekankan oleh media massa dengan isu yang dipikirkan dan dibicarakan masyarakat. Halayak bukan saja belajar tentang isu-isu masyarakat dan hal-hal yang lain melalui media, mereka juga belajar sejauh mana pentingnya suatu isu atau topik dari penegasan yang diberikan oleh media massa. Perkenalkan, nama saya Risnawati, kelas 2D, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya ingin menjelaskan tentang asumsi teoritis dan konsep dasar. Yang pertama, asumsi teoritis agenda setting adalah jika media memberikan tekanan pada sebuah peristiwa, media tersebut akan mempengaruhi halayak agar menganggap peristiwa itu sebagai hal yang penting. Atau sederhananya, apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. 3 asumsi dasar untuk mengedepankan gagasan bahwa realitas yang diperantai oleh TV menyebabkan halayak menciptakan realitas sosial mereka sendiri. 3 asumsi dasar tersebut yaitu yang pertama, televisi memiliki perbedaan yang sangat penting dan mendasar daripada bentuk media massa lainnya. Yang kedua, televisi membentuk cara masyarakat berpikir dan berinteraksi. Ketiga, pengaruh TV bersifat terbatas. Asumsi teoritis dalam bukunya Little John 2017 mendeskripsikan bahwa teori agenda setting memiliki asumsi sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu. Dan yang kedua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting. Dan saya ingin menjelaskan konsep dasar. Dalam analisis kultivasi, televisi memberikan kontribusi terhadap penciptaan sebuah kerangka kerja budaya atau pengetahuan dan meletakkan konsep-konsep umum. Kultivasi tersebut terjadi dalam 2 cara, yaitu yang pertama,
mainstreaming terkait dengan pemirsa kelas berat, simbol-simbol televisi monopoli dan mendominasi sumber informasi lainnya, dan ide tentang dunia. Yang kedua, resonansi. Pemirsa melihat berbagai hal melalui televisi yang hampir senada dengan realitas mereka dalam keseharian. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satrio Pringgondani. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang teori agenda setting. Pada kasus yang saya akan jelaskan, ada kasus mafia tanah yang dilakukan oleh asisten rumah tangga seorang artis yaitu Nira Jubir, merupakan salah satu contoh kasus agenda setting, di mana dalam pemberitaan tersebut bahwa asisten rumah tangga Nira Jubir menggelapkan dokumen kepemilikan tanah dan mengganti menjadi namanya sendiri dengan suami dibantu oleh seorang pengacara. Sebenarnya untuk kasus mafia tanah bukan hanya kali ini terjadi, bahkan sejak bertahun-tahun lalu sudah banyak kasus-kasus yang seperti ini. Hanya saja karena yang mengalami seorang public figure sehingga terjadinya blow up pemberitaan. Bukan tidak mungkin kasus mafia tanah yang dialami artis Nira Jubir akan membawa kasus-kasus mafia tanah tidak hanya di ibu kota, melainkan juga merembet ke daerah-daerah lain.